Halo guys, kembali lagi bersama aku, Ratri Larasati. Siapa di sini yang sudah menonton Ariel the Little Mermaid? Pasti kalian terkagum-kagum kan dengan pemandangan bawah laut yang disajikan di film Ariel. Banyak terumbu karang yang indah, putri duyung yang cantik, bahkan banyak ikan-ikan lucu yang berwarna-warni di dalamnya. Tapi apakah kalian tahu bahwa di bawah laut ternyata tidak seindah itu? Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama manusia tinggal di bumi ini, kita baru menjelajahi 5% dari laut yang ada di bumi ini. Kita tidak benar-benar tahu ada apa saja yang berenang bebas di lautan ini, terutama pada bagian yang bahkan cahaya matahari tidak dapat menembusnya. Namun di balik kemisteriusan laut ini, ada perusahaan yang menawarkan paket wisata untuk menikmati indahnya pandangan laut yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Perusahaan Ocean Gate yang berdiri pada tahun 2009 ini membuka wisata bawah laut untuk menikmati pemandangan kapal Titanic yang tenggelam pada kedalaman 3.800 meter di bawah laut. Kok buka? Perusahaan Ocean Gate yang berdiri pada tahun 2009 ini membuka wisata bawah laut untuk menikmati pemandangan kapal Titanic yang tenggelam pada kedalaman 3.800 meter di bawah laut. Dengan harga $250.000 atau setara dengan 3,7 miliar rupiah, program Ocean Gate Expedition akan membawa kalian ke bangkai kapal Titanic dengan menggunakan submersible bernama Titan yang berukuran kurang lebih seperti minivan. Karena ukurannya cukup terbilang kecil, kapal ini hanya mampu diisi sebanyak 5 orang saja. Buat kalian yang bingung perbedaan submersible dengan submarine, sini aku kasih penjelasan singkatnya. Submarine merupakan kapal selam yang sepenuhnya memiliki daya untuk mengendalikan kapal itu sendiri. Sedangkan submersible merupakan kapal selam yang membutuhkan kapal induk untuk dukungan dan komunikasi. Kebayang nggak sih kita naik sebuah kendaraan tapi kita nggak bisa full ngekontrolnya? Kalau ada apa-apa di bawah laut sana, gimana mau minta tolongnya? Hal buruk itu pun terjadi pada rombongan wisatawan Ocean Gate Expedition yang melakukan perjalanan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Kapal submersible yang berisikan 5 penumpang itu dilaporkan menghilang setelah berjam-jam tidak ada tanda-tanda naik ke permukaan. Staf yang menunggu di daratan juga dibuat bingung dan panik karena komunikasi antara staf dan penumpang di dalam kapal itu sudah terputus saat kapal selam itu baru beberapa saat di dalam air. Pada pukul 18.35, akhirnya pihak staf dari Ocean Gate Expedition melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang untuk meminta pertolongan dalam pencarian dan penyelamatan penumpang yang terjebak di dalam kapal selam itu. Berita menghilangnya kapal yang berisikan 5 penumpang itu pun dengan cepat diberitakan di semua media dan identitas dari penumpang itu pun disebar di publik. Kapal itu berisikan seorang miliarder dari Pakistan yang bernama Sajadah Daud dan juga anaknya yang bernama Sulaiman Daud. Pengusaha dari Inggris Hamish Harding, penjelajah laut asal Prancis bernama Paul Henry Nargeolet yang sudah mengunjungi bangkai kapal Titanic sebanyak 35 kali, dan CEO Ocean Gate itu sendiri yang bernama Stockton Rush. Tim besar pun dikerahkan dalam pencarian. Tim penyelamatan berlomba-lomba untuk menemukan kapal itu secepat mungkin. Hal ini dikarenakan oksigen yang tersisa dalam kapal itu tinggallah sedikit. Setelah sekian lama, tim pencarian menyusuri lautan sekitar, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari kapal submersible itu sama sekali. Hingga pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, tim SAR menemukan puing-puing yang diidentifikasi sebagai kapal Titan di sekitar 200 meter dari bangkai Titanic. Dengan ditemukannya puing-puing itu, pihak Ocean Gate mengeluarkan pernyataan bahwa kelima penumpang kapal Titan itu dinyatakan tewas. Menurut pihak Coast Guard Amerika, ada kemungkinan kapal itu tersangkut di puing-puing bangkal kapal Titanic dan mengalami ledakan akibat adanya bagian kapal yang mengalami kebocoran sehingga tidak bisa menahan tekanan air laut yang sangat kuat. Namun mereka masih tidak yakin pastinya kapan kapal Titan itu hancur. Ada kemungkinan bahwa kapal itu meledak pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Tim pencarian mendengar suara dentuman dengan interval 30 menit di area kapal Titan yang hilang kontak itu. Dentuman masih terdengar setelah 4 jam kemudian. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut oleh tim pencarian, mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ocean Gate selaku perusahaan dari ekspedisi ini mendapat sorotan penuh dari seluruh dunia. Orang menemukan beberapa fakta menarik dan aneh yang membuat kredibilitas Ocean Gate dipertanyakan. Salah satunya adalah fakta di mana bahwa kapal selam Titan dikendalikan dengan joystick yang bisa kalian beli dengan mudahnya di toko-toko biasa.
Coba deh kalian bayangkan, masuk ke dalam sebuah kapal selam yang turun ke kedalaman 3.800 meter di bawah laut, di mana jika terjadi sesuatu, tidak mungkin keluar untuk berenang naik ke permukaan karena tekanan air laut yang sangat keras, hingga bisa menewaskan manusia dalam sekejap, dan kapal itu dikendalikan menggunakan joystick game yang biasanya kalian lihat di rental PS. Ditambah, kapal itu ditutup dengan sangat rapat. Bahkan sampai dibawa dari luar, hingga siapapun yang berada di dalam sana tidak akan bisa keluar jika pintu itu tidak dibukakan dari luar. Aku mau kalian kasih uang berjuta-juta juga gak akan mau ikut wisata ginian. Tidak berhenti di situ aja, salah satu mantan pegawai Ocean Gate yang bernama David Lorich pernah menyuarakan concernnya terhadap keamanan kapal Titan itu. Di mana ternyata kapal selam Titan ini tidak memenuhi standar ketebalan yang seharusnya. Bahkan, kapal selam Titan ini tidak mengikuti tes non-destruktif pada lambung kapal yang bertujuan untuk memeriksa delaminasi, porositas, dan rongga yang cukup dari lem yang digunakan pada lambung kapal. Namun, setelah menyampaikan concernnya, David dipecat oleh Ocean Gate dengan tuduhan membocorkan rahasia perusahaan. Tidak hanya David, lusinan ahli menulis surat pada tahun 2018 memperingatkan Ocean Gate tentang kemungkinan bencana di balik wisata Titanic itu. Surat tersebut menyatakan keprihatinan atas kepatuhan perusahaan terhadap sertifikasi penilaian risiko maritim yang dikenal sebagai DNVGL. Para ahli mengklaim bahwa pihak Ocean Gate melanggar kode etik yang seharusnya diikuti oleh semua perusahaan profesional. Duh, serem juga ya guys. Niat ingin wisata menikmati kapal Titanic yang merupakan salah satu warisan budaya dunia UNESCO malah berakhir tragis seperti kejadian kapal Titanic itu sendiri. Kalau kalian punya duit, tertarik nggak ikut paket wisata macam ini? Oke sobat, itulah rangkuman tentang wisata Ocean Gate yang berujung tragis. Nah, untuk next video, enaknya bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.